Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita ucapkan matur numbah nuwun ya, dan kita panjatkan doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara kita yang memberikan sholawat kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku, terima kasih ya atas doa-doa baiknya ya, atas anti skip, anti download, dan semoga mengambil peran serta dalam dakwah dengan men-share dari link-link kajian yang ada di channel dakwah ini ya. Begitu juga atas doa baiknya aku ucapkan terima kasih ya. Semoga kebaikan doa-doa itu juga tercurahkan pada kalian semua. Oke. Mungkin nanti hasil videonya ya, bukan audio. Insya Allah kalau audionya bagus, videonya agak kurang cerah ya, karena ini sudah petang dan kameramennya ini Mas Gra itu ada tugas sekolah, jadi pulangnya sore. Aku tergantung dia ya. Jadi syutingnya ini kita sudah sore, udah petang. Tapi insya Allah ini sudah ada lampu ya. Kita upayakan semaksimal mungkin, semoga audio dan videonya juga tetap bagus. Kalau audionya insya Allah bagus ya. Kalau videonya ini nggak tahu ya. Oke, kita lanjutkan. Aku akan menuntaskan kita ya. Karena hasil dari aku baca komen kalian masih belum mancep ya, belum benar-benar paham ya, maka aku perlu untuk menancapkan lagi supaya lebih paham. Kita masuk sekarang seri yang keempat. Kalau ada komen-komen yang masuk dan itu out of the topic, tentunya tidak aku hiraukan ya. Tidak. Jadi kalian kalau komen itu ya seperti topiknya apa. Jangan orang cerita ke kiri kamu ke kanan ya, kamu ke kanan sendiri aja, nggak usah ajak orang gitu ya. Jadi di samping dia harus memang diskusi yang baik dengan sajian yang baik ya, tidak menghujat, tidak menyerang secara pribadi ya, dan itu juga harus tidak out. Kalau dia out of the topic, aku tidak akan pernah kompromi. Ya sudah, aku lewati aja, nggak pernah aku hiraukan ya. Jadi kalau aku cerita tentang kita ya, topiknya ke kita aja, nggak usah kemana-mana gitu ya. Tapi gitu biasanya memang terjadi seperti itu ya. Misalkan begini, ada yang tanya tentang apakah Yesus itu dari sejak praeksistensinya sudah seorang hamba. Iya, seorang hamba. Ditunjukkan ayatnya di Amsal. Itu seharusnya dia kan otaknya itu terus, oh iya ya, ternyata dia hamba gitu loh. Tapi jarang yang begitu. Biasanya dia sudah kasih tahu, lari ke topik lain. Lah untuk apa kita ikuti? Iya. Jadi aku sebetulnya menjawab pertanyaan itu bukan untuk mereka. Karena apa? Dijawab nggak dijawab itu sama saja. Cuman aku memberi jawaban itu dengan satu tujuan, untuk memberikan pencerahan kepada kalian-kalian yang Islam. Gitu aja sebetulnya. Kalau untuk yang mereka-mereka sudah tidak perlu ya. Kecuali nanti mereka ada kesadaran sendiri bagaimana mereka mengenal Allah yang benar, Yesus yang benar, taat terhadap Alkitab dengan parameter Yahudi. Itu baru bisa. Tapi kalau selama mereka tetap seperti itu, kasih tahu nggak kasih tahu melet baik ya. Jadi sekali lagi tolong dipahami, aku menjelaskan ini untuk kepentingan kalian-kalian yang Islam ya. Kalau yang selain itu ya sudahlah, biarin aja. Nggak usah terlalu dipikirkan. Oke. Komen pertama dari Mas R ya. Ini dari Bengkulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bengkulu turut menyimak, cukup gamblang penjelasannya ahli kitab. Tritunggal, maksudnya Tritunggal ini ya, memang tidak ada. Oke, terima kasih Mas atau Bapak R ya dari Bengkulu ya. Bengkulu itu daerah apa? Daerah kopi juga ya.
Salam untuk keluarga di Bengkulu. Kemudian untuk Mbak GF Soleha kita dari Palu, terima kasih. Semoga baik kabar yang di Palu. Ini Mas atau Mbak ini. NS, Assalamualaikum. Alhamdulillah bisa nyimak lagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan barokah. Oke, semoga Anda juga selalu sehat dan barokah. Ini NS ini Mbak atau Mas ya. Dari mana tolong disebut. Ini kok kalimatnya dalam diksi Alhamdulillah bisa nyimak lagi. Mungkin ini power yang sebetulnya senior tapi mungkin ada kesibukan, dia sempat resign tuh sekarang kembali lagi. Jadi seperti domba hilang yang kembali pulang gitu. Ya, dulu ke sini terus hilang terus kembali lagi. Jadi seperti buku yang aku tulis. Mana nih buku yang Bapak tulis? Domba hilang yang kembali pulang. Ada di sini mungkin, sini. Ah itu. Ah ya di buku itu. Di buku yang ini Bapak bungkus ini. Coba lihat ya. Ini Mbak ini atau Mas ini nggak tahu ya. Yang bawahnya nggak ada. Bawahnya oh nggak ada. Itu. Ah, ini aku tulis buku Domba Hilang yang Kembali Pulang ya. Jadi ini saudara kita ini domba hilang yang kembali pulang. Kalau lihat narasinya karena ada diksi lagi gitu ya. Alhamdulillah bisa nyimak lagi. Berarti kan dulu sudah pernah menyimak. Oke Mbak atau Mas NS tolong asalnya disebutkan lah ya. Supaya silaturahmi kita lebih bagus. Ini alhamdulillah ada Mas AS ya. Assalamualaikum Gus. Saya penyimak dari Makassar sudah 2 tahun lebih. Terima kasih atas apresiasinya Mas. Sudah 2 tahun lebih saya ikuti kajian. Kajian Gus mantap. Alhamdulillah bisa mengenal Allah lebih jauh dan bukan hanya sekedar dari namanya. Maaf Gus, sedikit koreksi tentang diksi kita, khususnya dari bahasa dari suku di Sulsel. Jika bahasa Bugis maka redaksinya menjadi idi, ya. Jika ke bahasa Makassar redaksinya menjadi IKT. Dan semua itu jika di bahasa Indonesia akan dengan bahasa sopan atau santun maka akan diredaksikan menjadi kita yang artinya kamu. Matur nuwun Gus. Oke, terima kasih untuk saudaraku Kang Mas yang ada di Makassar. Beliaunya native speaker ya, karena asli Makassar. Terima kasih atas masukannya ya. Ternyata begitu ya. Oke, matur nuwun dan sangat-sangat berguna ini penjelasannya. Ternyata yang menarik di sini dan semua itu jika di bahasa Indonesia kan dengan bahasa sopan atau santun. Jadi majestic ya, keagungan, kesopanan, kesantunan, keagungan begitu ya. Jadi menyebut kata kita. Oke, terima kasih sekali lagi, terima kasih Mas AS yang ada di Makassar atas koreksinya yang sangat bermanfaat. Kemudian Mas Rasional ini, Mas R ini. Oke, terima kasih dia ngutip beberapa ayat ya, bukan hanya satu. Terima kasih Mas R ya. Kemudian ini mu'alaf jagoan kita, mu'alaf yang bukan kaleng-kaleng ya. Ini ada dari Tanah Karo. Terima kasih selalu menyimak di channel ini ya. Salam untuk keluarga di Tanah Karo. Berikutnya soleha kita Mbak AM Salt and Salty. Oke, terima kasih ya. Ini panjang dia tulis ya. Bagus-bagus saja, monggo silahkan kalau ada yang mau membaca. Apakah cita rasa yang beraneka ragam itu esensi? Ya. Oke. Berikutnya Mas P. Mas P ini panjang banget Mas P. Ya. Mas P panjang banget ini. Konsep dalam kurung Tritunggal ajaran Paulus bukan ajaran Yesus. Paulus menggabungkan ajaran tauhid dengan pagan Yunani gitu. Mas P ini power junior ya, baru masuk ya. Aku sudah jelaskan beberapa kali ya bahwa Paulus itu sebetulnya kesalahannya bukan di masalah konsep teologis ya. Paulus itu tetap bertauhid gitu loh ya. Tetap bertauhid dia. Ya. Jadi jangan
menimpahkan kesalahan yang tidak pernah orang lakukan. Kesalahannya Paulus itu nanti ketika dia membangun konsep yang disebut soteriologi salib. Nah, di sana Anda bisa minta pertanggungan jawab dari Paulus. Kalau di konsep teologis enggak, dia tetap bertauhid gitu loh. Ya. Tapi mungkin Anda junior di sini enggak ada masalah ya. Tapi yang tolong nanti ada yang bantu ya. Oh, ini sudah ada yang bantu, Mas GNG ya. Assalamualaikum. Paulus masih bertauhid. Nah, ini sudah dijelaskan ini ya. Tritunggal adalah dogma produk bapak-bapak gereja. 1 Korintus 8 ayat 6. Ini sudah dijelaskan Mas ya. Sudah dibantu sama Mas JJ ini ya. GNG dari Malang ya. Jadi itu 1 Korintus 8 6 itu ya. Masalahnya Mas kita itu sudah paham belum bahwa Tuhan itu berasal dari kata tuan, kurios, begitu masalahnya ya. Kalau terima kasih Mas JNG yang telah bantu menjelaskan ya. Dan ini sudah kita kok ya, sudah kita kupas tuntas ini Korintus 8 6 dan berapa 2 tahun lalu mungkin ya. Kalau ini Mas P ini mengutip Paulus mengajarkan Yesus adalah Allah, Roma 9:5 ya. Paulus mengatakan Yesus adalah Tuhan. Kalau Tuhan iya, kalau Allah enggak. Coba Roma 5 ini. Aku sepertinya Roma 5 sudah jelaskan, Mas. Untuk Mas JNG tolong bantu carikan itu di videonya di mana ya. Roma 5. Roma 5 berapa ini? Roma 9, sorry. Roma 9:5 itu gini Mas coba cariin kartu nama di atas kulkas. Iya, di atas kulkas. Roma 5 itu gini Mas, itu nanti minta tolong Mas JNG itu aku sudah kupas tuntas. Itu masalah domir iya. Domir iyanya itu kembali kemana? Kalau kau mengatakan bahwa itu Paulus mengatakan Yesus itu Allah, berarti kau terjerat dalam pemikiran Kristen mainstream. Dan itu sudah dikomentari, bukan kaleng-kaleng yang komentari. Itu dosen bahasa Yunani, karena surat-surat Paulus itu ditulis dalam bahasa Yunani. Itu Pak dosen kita yang dari Sumatera juga, dari Tanah Karo. Itu mengatakan memang ia itu tidak bisa, itu kan domir itu. Mau dikembalikan kemana? Itu bukan ke Yesus. Gitu loh ya. Tolong lihat perdebatanku tentang anak Allah dengan Bapak dosen yang dari Bandung itu ada 4 seri, kamu lihat di sana. Jadi gini Mas, ya, aku sedikit cerita ini. Pada waktu perdebatan itu aku sudah bilang bahwa Yesus itu bukan Allah Pak, dan Paulus tidak pernah mengatakan Yesus itu Allah. Sudah bilang ini Pak Doktor ini ya, Pak Doktor ini. Dia bilang, oh ada, tolong sebentar. Dia cari. Ya sudah, aku kasih waktu dia cari. Katanya Paulus itu mengakui Yesus itu Allah. Dan aku sudah tahu ayat mana yang mau dia tuju, aku tahu. Kalau dia mau mengutip ayat Roma 9:5, aku tahu. Karena apa? Karena aku sudah berulang kali membahas itu. Jadi pemain sepak bola, kemana bola mau dioper itu aku sudah tahu. Jadi aku tenang aja ketika dia bilang, enggak saya cari ayatnya ada. Aku bilang enggak ada gitu. Dia cari akhirnya ketemu dan aku tahu dan aku sudah menebak dan benar tebakanku dia mengarah kepada Roma 9 ayat 5. Itu loh, aku tenang aja. Makanya dalam dialog-dialog itu kita perlu referensi yang cukup sehingga kita tahu ketika ke arah mana diskusi itu mau dioper kita ngerti. Gitu. Seperti ini aku ngerti. Aku sudah baca, bola itu sudah aku baca. Bapak ini mau lari ke ayat mana? Ternyata benar dia lari ke surat Roma 9 ayat 5. Kamu lihat itu ada 4 seri debatku itu. Kamu lihat di situ. Ya, di seri yang keberapa aku lupa. Yang mengajukan ayat itu pendeta doktor. Ini dosen ini ya. Di ujung Berung sana ya. Ini sekolah tempat beliau mengajar. Ya. Jadi lawan diskusi aku itu bukan kaleng-kaleng. Untuk apa aku diskusi sama curu-curu buang-buang waktu?
Aku diskusi itu tidak semua permintaan diskusi aku layani. Aku harus lihat kapasitasnya apa, otoritasnya apa gitu loh. Kalau yang sama kelas-kelas coro kan kalian-kalian cukup. Jadi ini doktor ini, dia mengajukan ayat itu setelah aku minta, itu di video debatnya nampak. Aku minta ditampilkan secara proyektor, tampilkan. Tolong tampilkan panitia proyektor. Setelah ditampilkan aku jelaskan. Kemana sebetulnya domir atau kata ganti ia adalah Allah itu kemana? Apakah ia itu Yesus? Bukan. Itu sudah aku bikin videonya tersendiri ada. Tolong nanti Mas JJ bantu videonya apa ya. Dan itu dibenarkan oleh dosen bahasa Ibrani. Itu tidak mengarah ke Yesus. Dan ditambah lagi Pak Doktor ini akhirnya dia yang nerima. Memang itu bukan Allah. Jadi nggak pernah Paulus mengatakan Yesus itu Allah. Kalau Tuhan nggak usah ngomong. Seabrek. Masalahnya tahu nggak bedanya Allah dan Tuhan? Ya. Kalau nggak tahu Allah dan Tuhan, makanya kan ini lihat ini. Lihat ini. Nanti kalau aku bikin judul gini bisa rame. Yesus itu bukan Allah tapi Tuhan, nih loh. Masalahnya kamu tahu nggak apa itu Allah, apa itu Tuhan? Kalau otakmu mengatakan Yesus Allah otomatis Tuhan, ya di sana repotnya. Kamu buka lagi videoku tentang ternyata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Ada lengkap sebetulnya semua. Tinggal kalian males apa enggak. Kalau kalian males cari ya gobloknya nggak bisa hilang. Gitu ya. Jadi untuk Mas P tolong dipahami ya. Tolong dipahami. Nggak apa-apa aku kasih maklum. Kalau kamu senior tak seneni kon. Berarti goblok kon. Tapi karena kamu junior artinya kajian-kajian yang dulu kamu belum ikuti tak maklumi. Jangan bawa Paulus ya untuk mempertanggungjawabkan Tritunggal. Enggak. Paulus itu masih tunggal. Kenapa aku nasihati begini? Kalau kamu berdebat dengan Kristen Tritunggal enggak masalah. Tapi kalau kamu berdebat dengan Kristen Tauhid, kamu berdebat dengan saksi Yehova, orang Jawa bilang diuntal malang kon. Dimakan malang gini, enggak dimakan gini. Dimakan gini kamu. Ya, kalau kamu ajukan ayat ini, nah, sebelum kamu dimakan diuntal malang dengan mereka, aku kasih ingat salah ya. Roma 9 ayat 5 itu tidak mengatakan bahwa Yesus itu Allah seperti yang dikatakan Paulus. Paulus tidak pernah mengakui Yesus itu Allah ya. Dan itu tolong Mas JNG dibantu ya, itu link videonya mana, aku juga kita sudah hampir 1000 alhamdulillah videonya, aku juga nggak hafal satu persatu. Atau tanya yang senior-senior lain tuh pada ngerti. Oke. Sekali lagi aku tekankan, minta pertanggungan Paulus itu tentang soteriologi salib. Di sana masalahnya, bukan tentang konsep ketuhanan teologis, bukan. Karena Paulus tetap dalam keyahudian. Paulus itu Yahudi loh. Ya, jangan kamu kira Paulus itu bukan Yahudi. Paulus itu orang dia juga punya darah Israel kok. Ya, di surat-surat Paulus itu kamu lihat, dia bagi orang Yahudi ya. Itu sama dengan bagi orang Islam. Yang namanya tauhid itu sakral, dia nggak boleh diganggu gugat. Paulus tahu itu, makanya dia nggak berani. Gitu ya. Oke. Untuk Mas JNG tolong dibantu itu juniormu Mas P itu ya. Berikutnya mana ini ya. Berikutnya, kalau kesimpulanmu umat Kristen ini kembali ke Mas yang P tadi ya. Kesimpulan umat Kristen adalah pengikut ajaran Paulus. Yes, tidak mengikuti perintah atau ajaran Yesus. Sebagian yes, sebagian enggak gitu ya. Jadi harus dipilah-pilah. Oke, sekarang ke Mas IPPTK di Sidamanik. Terima kasih ya. Selalu menyimak ya. Oh, ada pertanyaan. Sorry, bacanya terlalu cepat. Alhamdulillah Gus hadir Sidamanik menyimak. Mohon maaf ingin tanya, apakah dogma bisa diamandemen? Semoga sehat selalu Gus. Dogma bisa Mas. Dogma itu kan kesepakatan manusia, itu bukan dari Allah. Yang nggak bisa diamandemen itu kan pernyataan Allah. Dogma itu bisa, dogma itu ya nanti tinggal bagaimana kesepakatan mereka. Ternyata apa yang mereka imani sekarang itu salah, maka dogma itu dibatalkan bisa. Tergantung bagaimana kebijakan tokoh-tokoh agama mereka aja. Di dalam Islam pun itu bisa, dogma itu bisa. Dogma itu produk manusia Mas. Jadi dia bisa
di amandemen. Yang nggak bisa di amandemen itu kan firman Allah itu nggak bisa di amandemen, nggak bisa ditambahi, nggak bisa dikurangi gitu. Ya, kalau dogma bisa sejauh mana mereka mau mengamandemen ya silakan. Sebagai bukti dalam kekristenan aja teologisnya kan beda-beda itu. Ada yang Tritunggal, ada yang tunggal, tunggal pun itu nanti bermasalah lagi. Oneses itu bermasalah. Terus nanti ada yang pendeta Sapa itu yang mendirikan gereja Allah Esa itu dia separuh perjalanan. Tauhid itu tidak hanya berapa, tapi siapa. Nah, berapanya si pendeta itu sudah benar, tapi siapanya yang keliru. Ya, itu Mas IPPTK yang ada di Sidamanik ya. Jadi bisa dogma bisa diamandemen sejauh mana mereka mau mengamandemen. PBK Borneo. Assalamualaikum Gus Samarinda. Oh, kita di Bible semiliari diksi kami di Al-Qur'an ya Gus, berarti menyatakan keagungan. Bukan menyatakan bilangan. Enggak Mas, enggak begitu ya. Enggak begitu Mas. Jadi begini, nanti kapan-kapan insya Allah besok ya, kita tuntaskan kita aja dulu ya. Kita itu tetap menyatakan jamak Mas. Kemarin perhatikan, nantilah ya aku jelaskan lagi. Kita itu menyatakan jamak. Tapi pada kalimat apa tadi ini ya, sebentar. Kalimat Kejadian 1:26 itu kita itu tetap jamak Mas. Artinya Bapa di situ tidak sendiri. Tapi bukan berarti terus Bapa itu menjadi jamak gitu loh. Gimana ya menjelaskannya ya? Kamu mungkin pusing. Kita itu tidak jamak tapi itu jamak gitu. Ya. Gimana menjelaskannya? Kita itu tidak mengatakan pengagungan. Nanti ada sendiri yang insya Allah besok ketika kita membahas tentang Elohim, ya, tentang bagaimana akhiran him itu harus dipahami, dan itu sebetulnya sudah. Tapi tidak apa-apa lah kita review ulang. Sementara kita fokus ke kita. Kalau itu berbicarakan majestik, keagungan, ya, terus itu baru bisa semiliar dengan kami. Gitu Mas. Kalau kami dengan kita itu tidak semiliar. Kami nahnu itu begitu. Dia bisa plural, bisa majestic. Majestic itu pengagungan gitu Mas ya. Jadi kalau dengan kita enggak. Kita itu tetap mengatakan dia plural dan dia tidak mengatakan pengagungan. Di sini loh ya. Kalau yang di Makassar kemarin kan itu dalam konteks budaya Makassar, ya. Paham Mas ya? Jadi kita di kajian ini tidak mengatakan keagungan. Nanti yang keagungan itu yang semiliar dengan kami kalau dipadankan dengan Al-Qur'an itu di akhiran him ya dibahas. Itu besoklah kita bahas ya. Tapi aku tegaskan di sini, kita di Bible tidak semiliar dengan diksi kami. Nanti diksi kami insya Allah besok kita bahas dia semiliar dengan him. Ya. Itu Mas ya. Kita itu tetap aja plural. Walaupun demikian, Kejadian 1:26 itu bukan berarti Allahnya plural, meskipun Allah menggunakan kita. Aku ada tamu. Ayo kita minum. Terus yang ngomong siapa? Gus Beti. Apa Gus Beti terus jadi 5 gitu? Jadi 3? Paham Mas ya? Aku kemarin kan makanya kemana aku ulang-ulang. Kan begini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu berarti ada pihak lain selain Allah sendiri. Siapa dia ya? Ini yang mau aku bicarakan. Jadi dia tidak semiliar dengan kami. Nanti kami itu semiliarnya dengan him. Gitu ya. Aku ulangi lagi. Ayo kita minum yuk. Ayo kita jalan sekarang. Ayo kita makan-makan dulu. Yang ngomong siapa? Gus Beti. Terus apakah Gus Beti jadi 3 gitu? Jadi Tritunggal kan enggak. Artinya ada pihak-pihak lain yang terlibat di acara itu selain Gus Beti gitu loh. Paham Mas ya? Makanya menggunakan kata kita.
Oke, nanti aku jelaskan ini sampai ikuti aja nanti ngerti kok ya. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas PB yang sangat bagus meskipun keliru sedikit tapi aku sudah luruskan ya. Insya Allah besok akan lebih mantap lagi ketika aku menjelaskan him, kamu tahu semiliarnya kami itu dengan him, bukan dengan kita ya. Semoga pemahaman saya benar. Enggak, pemahamannya salah dan sudah aku benarkan ya. Tapi tidak apa-apa, bagus. Berikutnya Mas DSD Makassar menyimak, alhamdulillah. Salam untuk yang di Makassar. Terus Kaltim terus menyimak guru. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini Mas NFK. Mas SG menyimak setelah maghrib. Oh berarti setelah buka. Oke, terima kasih Mbak. Oh Mas ini bukan Mbak. Mas Rembang selalu hadir, mantap Mas R ya. Gresik nyimak Mas TH, Mas AM ini juga Tuban ini ya, matur nuwun hadir selalu. Ini Mas AM. Oh iya Gus, jadi ingat waktu hadir diskusi jenengan dengan Pendeta Ferdinand W. Beliau sekelas dosen juga ketua Bamak untuk menjelaskan diksi Allah dan anak Allah aja nggak bisa. Dan muter-muter jawabnya. Tritunggal tak pernah diajarkan di Alkitab. Buat saudara Kristen taat dan tunduklah pada Alkitab, bukan mengikuti dogma. Iya Mas AM, seperti yang kamu katakan ya, seperti yang ada di video ya seperti itu. Cuma kan kita tidak bisa paksa-paksa. Yang jelas kita sampaikan bahwa Allah itu bukan anak Allah. Yesus itu tidak pernah dikatakan Allah oleh Alkitab. Yang Yesus katakan itu adalah anak Allah. Dan aku jelaskan kemarin, Allah anak itu juga nggak ada. Yang ada anak Allah. Beda. Malam pengantin dan pengantin malam itu beda. Jadi anak Allah dan Allah anak itu juga beda. Makanya itu butuh kecerdasan itu. Ya masalahnya Pak Pendetanya kemarin sudah dijelaskan juga muter-muter ya. Kita nggak bisa paksa, ya terserah beliau lah ya untuk melakukan perenungan ya. Aku kan nggak bisa maksa, kemampuanku juga menjelaskan sudah sebatas itu, gimana lagi. Ya tinggal kita tunggu, semoga dia dapat hidayah gitu aja lah ya. Kalaupun dia tidak, maksudku hidayah itu bukan berarti dia harus menjadi Islam. Kalau dia menjadi Islam ya alhamdulillah, tapi tidaklah orang dia dosen, ketua Bamak lagi ya. Ada hal-hal lain yang dia perhitungkan. Tapi setidaknya dia sudah berubah pikiran bahwa Yesus itu bukan Allah, itu aku sudah haleluya, sudah alhamdulillah ya. Jadi nggak muluk-muluk aku. Anda taat terhadap Alkitab aja aku sudah seneng kok. Gitu ya. Kalau mau, kalau nggak mau ya sudah. Jadi benar Mas AM apa yang kamu katakan ya. Meskipun sudah berulang kali aku menjelaskan kepada Pendeta Ferdinand yang juga dosen dan ketua Bamak ya. Faktanya seperti itu, oke. Ini Mas DR, penggunaan kata kita di daerah di daerah Sulsel atau daerah timur lainnya tidak mempunyai arti sebagai penghormatan kata ganti saya. Itu hanya kebiasaan dalam percakapan JM. Begitupun kata ganti kami yang dipakai Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pun tidak ada dalam tata bahasa Arab. Kata ganti keagungan atau kehormatan itu hanyalah penafsiran Muslim semata gitu ya. Aku ini anunya banyak sekali ini ya. Apanya namanya? Tanya jawabnya ya, komennya di bawah. Begini Mas DR, aku jelaskan satu-satu dulu ya supaya nggak rancu. Kita dulu lah ya. Sebetulnya seperti yang aku bilang, kita ya kita aja, jangan dibawa ke kami. Nanti diskusi itu kan sistematis Mas. Seperti aku bilang kemarin ketika aku menjelaskan kerangka berpikir ilmiah. Jadi kalau kita bikin pisang goreng aja supaya sampai bisa berhasil masak, digoreng, bisa dimakan. Kalau bikin pisang goreng belum selesai sudah bikin kolak belum selesai bikin jam belum selesai bikin ongol-ongol ya, nggak ada yang jadi Mas. Kalau kami saja, kalau kita saja gitu Mas ya. Ya ini masukan dari aku gitu loh. Jadi kalau kita, tapi nggak, sementara ini nggak apa-apa lah aku jelaskan ya. Kita sudah aku jelaskan seperti kemarin ya. Dan itu di atas ada pendapat dari native speaker dari saudara kita dari Makassar. Silakan saja dikonfirmasi ke sana.
ya. Silakan saja dikonfir ke sana ya. Silakan. Karena ada yang lebih natif, tentunya mereka lebih memahami daripada aku. Kalau aku kan sekedar kebetulan ada acara safari dakwah di sana, yaitu tidak lama sih ya, seminggu atau setengah bulanan tidak sampai gitu ya. Monggo didiskusikan sama yang dari Makassar yang di atas tadi, Mas apa tadi di atas ya. Tadi kan sudah aku bacakan, sebentar aku harus naik ulang lagi. Didiskusikan dengan Mas AS itu ya. Mas AS itu yang dari Makassar asli, silakan didiskusikan di sana. Ya. Oke. Waduh, mana tadi? Hilang lagi dia. Oke. Terus yang masalah begitupun kata ganti kami yang dipakai Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pun tidak ada dalam tata bahasa Arab. Sampai pernah belajar lisanul Arabian? Aku nggak tahu kalau sampean pernah belajar lisanul Arabian, sampean nggak ngomong gini gitu loh. Jadi sampean belajar dulu, baru ngomong ya. Kata ganti keagungan dan kehormatan, dan itu nanti besok kita bicarakan. Jadi ada majestic plural, gitu loh. Ya, ini sudah ada nggak salah videonya. Dalam bahasa Indonesia pun begitu, cuman dia berubah. Kalau dalam bahasa Indonesia itu mengagungkan orang kalau menggunakan kami. Tapi besoklah kita kupas tuntas ya. Sebetulnya videonya sudah ada, cuman di mana itu aku lupa ya. Besok akan aku ulangi lagi untuk menjelaskan sama Mas yang dari mana tadi itu, tentang semiliar tadi itu ya. Jadi nggak begitu. Anda nggak pernah belajar lisanul Arabian, Anda komentar begitu ya, jelas salahnya ya. Anda tanya dulu. Bentar, ini ada apa lagi ini komennya? Aku yang komen-komen tidak mendasar, hanya ngomong aja, nggak aku anu loh ya, buang-buang waktu, nggak aku tanggapi ya. Apalagi sekedar tuduhan-tuduhan tuh nggak aku tanggapi. Ya. Kecuali dia menuki gitu ya. Lalu kata kita tersebut merujuk arti apa? Nah, ini teman-teman Kristen ini harus menjelaskan. Kita itu berarti Allah itu dengan siapa di situ gitu loh. Ya. Ini kembali Mas JJ ini sudah memberikan penjelasan, sudah cukup lah ya. Mas JJ itu sudah menjelaskan bagus sekali itu penjelasannya ya. Jadi aku nggak perlu mengulang itu Mas. Terima kasih Mas JJ telah membantu menjelaskan. Dan dia pakai referensi itu bagus itu ya. Bagus Mas JJ ya. Bagus sekali ya. Itu apa, Mas DR sudah ya, cukup ya. Mas JJ sudah menjelaskan kok itu ya. Sudah menjelaskan, dan JR juga cukup sistematis, runut dalam menjelaskannya ya. Jadi sudah cukup ya. Sudah cukup. Aku kira sudah cukup di situ. Kemudian Mas Dede hadir nyimak Gus Brebes. Oke, matur nuwun. Mas SS, kulo doyan selera. Kulo doyan selera. Kolu ya, kolu. Kolu itu doyan selera. Enggak sama juga loh, Mas. Enggak sama. Selera itu selera musik. Selera, kalau kolu doyan itu mesti yang dimaksud itu objeknya makanan, Mas. Itulah hebatnya bahasa Jawa. Ya. Jadi aku dapat informasi dari teman-teman itu orang Betawi, tapi di kelompok Islam tertentu ya, dia bilang ke temanku, dia lebih enak karena kelompok kajian temanku itu punya terjemahan, bisa punya terjemahan Al-Qur'an dalam edisi bahasa Jawa. Dia bilang, "Aku kok lebih gampang memahami Al-Qur'an terjemahan bahasa Jawa ya." Gitu loh. Padahal dia orang Betawi. Karena bahasa Jawa itu komplit gitu loh. Anunya dibuka. Mamanya lagi goreng-goreng, jangan ditutup dong. Pintunya yang dibuka. Pintu yang sana pintu samping. Sudah, ya wis kok. Mamanya goreng-goreng, mana lagi dibuka ini. Ini nanti kalau dibuka noise-nya masuk. Sudah, itu buka dikit. Ya maklum lah, enggak jendela. Ini bukan studio ya. Jadi
Udah buka amblas ya, nanti kalau rame baru ditutup lagi. Oke, sudah enggak, sudah gitu aja. Jadi gitu Mas Opo iki maulah sampai Mas SS ya, lain. Ya. Ndelosor, ngeblak, roto, itu beda-beda Mas. Jawa punya berapa kata itu. Terus nanti beras, menir, sego, upo, beda-beda. Kalau Inggris cuman apa? Cuman rice. Jadi beda Mas, beda. Ya aku sih nggak begitu paham bahasa Jawa, tapi aku kan ngerti. Kalau jenengan bilang kolu doyan selera, itu nggak begitu tepat karena selera itu tidak fokus ke makanan. Dia bisa misalkan selera musik, selera apalagi ya, selera mobil. Kalau dia mobil, selera yang bagaimana, yang 4x4 atau yang biasa atau yang penggeraknya roda depan, ya, macam-macam ya. Tapi kalau kolu dan doyan itu sudah lebih merujuk ke makanan gitu. Itu yang aku tahu Mas SS ya. Oke, tapi terima kasih lah komennya. Mas MP99, oke. Aku kira itu ya sudah cukup aku berikan tanggapan semuanya sebagai bentuk apresiasiku, sebagai bentuk terima kasihku kepada semua komen-komen yang masuk. Sekarang aku lanjutkan kajian kita ya. Lanjutkan. Kita merujuk ke ayat Kejadian 1:26. Di sini kan menggunakan diksi kita. Berfirmanlah Allah, ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas ternak dan di atas seluruh bumi dan di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, nih ya aku jelaskan. Ini sebetulnya teman-teman Kristen harus menjelaskan siapa yang dimaksud kita di situ. Ya, siapa? Ya, siapa? Nanti ini ya, kalau dalam perdebatan para pakar, ini larinya nanti dia akan mereferen ke Yohanes 1 pasal 1. Kan ini tentang penciptaan bumi ini. Bumi, langit. Jadi gini loh, Allah itu sudah bikin bumi, bikin langit, bikin apa lagi, tumbuh-tumbuhan. Nah, terus untuk apa? Gitu loh. Untuk apa? Aku harus bikin manusia supaya dia berkuasa atas langit, bumi dan apa ada di dalamnya. Gitu loh. Ya. Lah kan Allah kan berpikir lah, ini kalau bikin bumi, bikin langit, bikin tumbuh-tumbuhan, bikin hewan, tetek bengek segala macam, terus nggak ada yang berkuasa, nggak ada yang mengelola, untuk apa? Gitu loh. Ya, maka Allah bikin manusia untuk di sini ya, untuk menguasai bumi. Gitu loh ya. Kalimatnya jelas. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan. Diksinya menjadikan loh ya, bukan menciptakan. Ya, nanti lain ini di Kejadian 1:26. Nanti di 1:27 diksinya itu menciptakan. Ya, di sini dia menjadikan. Ini menjadikan, ini menciptakan. Ya, kalau di edisi bahasa Ibraninya dia bara. Ya, bara. Kalau dalam edisi Arabiunnya itu holak. Menciptakan, bukan menjadikan. Maka kita harus sepakat dulu bahwa yang namanya Allah itu menciptakan. Sesuatu yang diciptakan itu bukan Allah. Kalau ini nggak bisa diterima, lebih baik nggak usah diskusi, udah pulang aja sana. Percuma dikasih tahu juga nggak mau tahu, dasar geblek. Sesuatu itu bisa punya syarat dia dipanggil Allah, syarat yang paling sakral itu dia bisa mencipta nggak? Dia ciptaan atau dicipta? Ya,
Jadi dipanggil atau kita terima sebagai Allah, itu dia adalah pencipta, bukan dicipta. Ini kan gampang sih. Kalau dia tidak bisa mencipta atau dia bukan pencipta, malah dia dicipta, dia tidak berhak untuk menyandang gelar nama Allah ini. Makanya Yesus itu tidak pernah disebut YHWH, itu tidak pernah. Beda, yang disembah orang Kristen itu jangan dikira sama dengan yang disembah orang Israel. Justru yang disembah orang Israel itu sama dengan yang disembah orang Islam. Gitu loh. Ya. Sekarang kita ke sini dulu. Kejadian 1:26. Kita di situ itu berarti Allah dengan siapa? Itu loh. Kan sama aku bilang tadi. Ayo kita makan. Gak mungkin aku sendirian kok ngomong kita makan. Mesti ada yang aku ajak makan. Nah ini dulu sebelum belum lupa ya. Menjadikan itu membuat sesuatu dari yang sudah ada berubah menjadi ada yang lain. Kalau menciptakan itu dari sesuatu yang tidak ada sama sekali menjadi ada, itu. Ya. Hak mencipta itu Allah punya. Bukan yang lain. Maka kita bilang Allah karena dia bisa mencipta. Kalau dia diciptakan jelas dia hamba. Berkali-kali aku jelaskan gini, kalau teman-teman Kristenku, ya ada yang ngerti, ada yang enggak. Bagaimana orang yang kelas doktor aja pusing kepalanya setelah aku jelaskan, apalagi yang sekolah minggu. Ya, cuman kan kita harus sabar. Kita kan tidak menjadikan orang semua itu paham. Kita menyampaikan informasi. Kalau paham ya alhamdulillah, kalau nggak paham ya nggak masalah. Penting tugas dakwah kita sudah selesai. Gitu loh ya. Maka aku jelaskan di sini, ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kalau kamu sudah teliti terhadap penjelasanku kemarin, kamu tahu siapa kita. Allah itu dengan siapa? Tapi kalau kamu hanya cengenges-cengenges, kamu nggak tahu. Aku kemarin sudah menjelaskan Amsal 8. Kamu buka Amsal 8. Nah, ini ya. Amsal 8, 22 sampai 31. Sudah aku jelaskan, kupas tuntas. Orang Jawa bilang entek ngamek kurang golek. Wis tak jelasno, tak jelas-jelasan. Ini baik yang Kristen, baik yang Islam, kalau paham atau mengikuti secara serius penjelasanku, otaknya itu ngerti siapa yang dimaksud kita di sini, Allah dengan siapa. Maka dijawab Allah dengan Yesus. Bukan dengan Roh Kudus. Terus dianggap Tritunggal. Mana ayatnya kalau dengan Roh Kudus? Tapi apakah Yesus terus menjadi Allah? Kan enggak. Karena Yesus diciptakan. Kemarin sudah kita bahas di surat 8:22. Tuhan telah menciptakan aku. Mau dibantah seperti apa lagi? Kalau bukan orang goblok aja yang mau membantah Alkitab. Makanya tanya kepada teman-teman Yahudi. Apa sih salahnya tanya? Supaya imanmu itu nggak keblangsat. Aku kan bilang, kalau kamu dengan aku karena aku Islam merasa resistensinya tinggi, tanyalah kepada teman-teman Yahudi. Ya. Jadi itu sama Yesus, karena kita mereferen. Jadi nanti itu kerangka berpikirnya kalau kita diskusi para pakar ini ya. Dari Kejadian 1:26 dia akan mereferen ke Yohanes 1 pasal 1. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kan begitu kan? Terjemahannya begitu. LAI, kalau aku enggak begitu. Pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu ilahi. Itu. Bukan firman adalah Allah, salinan kalimatnya amburadul. Ya, nah, setelah di sana dia berbicara praeksistensi, dia akan mereferen ke Amsal ini yang sudah kita jelaskan kemarin. Tapi
Ini kita kan kajian seperti ini. Kalau misalkan ini benar-benar dibahas dalam diskusi akademik gitu ya, aku berhadapan dengan para pakar gitu ya, aku tidak saja menerima ini seperti sekarang ini, enggak. Aku harus dapat dulu sebuah penjelasan yang memang jelas. Apakah benar Amsal 8:22 sampai 31 itu nubuah yang bisa ditujukan kepada Yesus? Kalau dikatakan bahwa Amsal 8:22 sampai 31 itu nubuah untuk Yesus, itu kan kata Kristen. Kata Yahudi belum tentu. Ini kitabnya Yahudi loh, bukan kitabnya Kristen. Jadi nggak bisa. Makanya benar kata Rabi Topia, kuncinya ada pada kami, gitu loh. Karena kitab itu mereka yang punya. Ya, jadi kalau misalkan ini diskusi resmi, aku minta dulu kepastian. Apakah benar orang yang Yahudi juga mengatakan bahwa Amsal 8:22 sampai 31 itu jadi kata ganti aku itu merujuk kepada Yesus? Apakah benar? Itu dulu harusnya diselesaikan. Karena soal nubuat ya, terutama itu Injil Matius itu harus dikritisi yang seksama loh ya. Karena ini dinubuahkan ke Yesus. Ini padahal bukan cerita ke Yesus kok dinubuahkan ke Yesus. Aku sudah bilang kemarin, dari Mesir ku panggil anakku. Terus katanya si Matius itu mengarah ke Yesus. Bukan, itu ke Israel. Demikian, dari Mesir ku panggil anakku, maka itu jejak kenabian Kanjeng Nabi Musa keluar dari tanah Mesir gitu loh. Lah kok ujuk-ujuk dibawa ke Yesus gimana? Cuman itu diskusi lain supaya kamu tahu bahwasannya nubuat yang dibuat oleh penulis Injil itu jangan kau beri cek kosong. Belum tentu benar itu tulisan Paulus tentang tulisan Matius dan yang lainnya tentunya. Tapi aku melihat yang paling bermasalah itu Injil Matius tentang nubuat. Seperti seorang anak telah lahir untuk kita. Terus itu ini Yesus dari mana? Yesus itu belum lahir saat itu kok. Situ sudah ada kata sudah jelas tempus deliknya beda. Ini sini telah, sini belum kok bisa ke Yesus. Kacau kan? Ya terserah lah ya. Aku kan hanya menyampaikan Alkitab begini loh. Ya. Oke. Jadi ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Nah, kita itu Yesus. Jadi Allah tetap Allah, Yesus tetap Yesus. Apakah Yesus menciptakan? Enggak, diajak menjadi, dia dilibatkan. Ya, karena sesuai dengan pengakuannya. Lihat ini ya. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatan yang pertama-tama dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku ada dibentuk. Pada mula pertama sebelum bumi ada. Karena aku sudah bilang tadi, ini bumi sudah berhasil dibentuk, selesai sama Allah. Terus siapa ini yang mau menguasai? Masa mau ditinggal kosong gini aja? Maka dibikinlah manusia. Gitu loh. Pada waktu pembikinan itu, menurut pengakuan ini, kalau ini memang benar-benar dinisbahkan ke Yesus di Amsal ini, dia bilang, ya, pada mula pertama sebelum bumi ada, ya. Jadi Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Jadi sebelum membuat segalanya, Tuhan tuh bikin Yesus dulu. Dan nanti lari ke Yohanes berikutnya, Yohanes 1 pasal berapa itu? Yohanes 1 mulai 1 nanti itu mulai ayat 10 ke atas. Bukan 10 ke bawah ya. 10, 9, 8 mulai itulah. Itu terjadi terjemahan yang salah. Yesus itu bukan diciptakan oleh Yesus tapi melalui Yesus. Dan itu videonya sudah ada, cari. Aku nggak tahu judulnya apa. Makanya korban terjemahan seperti ini. Makanya Islam, meskipun Al-Quran itu original teksnya masih ada, jangan kamu pernah lupakan. Meskipun begitu, terjemahan, kalau Al-Quran kan enggak, terjemahannya ada, original teksnya ada, kita bisa cek langsung. Kalau ini kemana mau ngecek langsungnya? Terus fanatisme dengan tuh, dianggap ini terjemahan kitab suci, bukan kitab suci. Ya, dia bilang ini, sebelum air samudera raya, aku telah lahir, sebelum ada sumber yang
syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, ya, sebelum bukit-bukit teralahir, sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama, ketika ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Nih nubuatnya. Jadi di Kejadian 1:26, kalau memang benar nubuat ini kepada Yesus di Amsal, maka di situ itu ada Yesus. Ya, maka menyebut Allah, menyebut kita, bukan Roh Kudus terus kamu anggap Tritunggal dari Hong Kong apa? Nggak ada urusannya dengan Roh Kudus ini. Ya, tetapi itu pun dalam taraf menjadikan, bukan mencipta. Kamu lihat nanti di surat 1:27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, bukan menurut gambar mereka loh ya, menurut gambarnya. Jadi di sini domirnya kita, di sini nggak langsung mereka. Di 1:27 itu nya semua, single, mufrad, tunggal, tidak plural. Kurang jelasnya apa aku jelas nong ini supaya kon ora goblok, supaya pandai memahami Alkitab. Gitu loh. Jelas sekali ini kok. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, bukan menurut gambar mereka. Seharusnya kan karena di 26-nya itu kita, berarti seharusnya di 27-nya mereka, kan gitu logika kalimatnya. Tapi enggak, karena apa? Karena memang yang menciptakan itu hak otoritatif dari Allah. Maka dia menggunakan kata ganti tunggalnya. Nah, ini mumpung aku ingat, coba bukunya kamu ambil. Nanti ini besok akan lebih tuntas lagi aku jelaskan tentang ini, ada referensi bagus ya. Ini bukunya Robert W. Gleason. Ini ya. Nampak di sini deh. Belum 1 jam kan? Waduh, durung tuntas ya. Robert W. ya. Tulisannya barat sulit, Gleason ya. Ini buku Gleason SJ. Judulnya SJ yang bersebut Yahweh. Ini judulnya ya. Yahweh, the God, bahasa Inggris ini ya. Of apa menegi? Of the all apa menegi? Testament. Ya, ini judul bukunya. Masih tampak, Le? Ini buku tahun 1964. Jadi sudah berapa umurnya buku ini? Di sana dijelaskan nanti tentang apa kata kerja, ya. Karena di sini nanti itu sudah dibantu sama Mas GNG itu sudah dijelaskan. Dia di sini pakai bara. Mana ini? Ini pakai bara. Bara itu menciptakan. Ya, tidak pakai barhu. Ini kata kerja jamak, ini kata kerja tunggal. Gitu loh. Jadi meskipun Yesus itu terlibat, tapi dia terlibat dalam menjadikan, bukan menciptakan. Tidak bisa, Yesus. Ya tidak mungkin lah Yesus menciptakan. Orang di Amsal dikatakan dia diciptakan kok. Aku adalah ciptaan mula-mula kok. Gimana sih? Gitu loh. Ya. Jadi coba lihat bukunya ini, nanti tentang kata kerja bisa jelas ya. Kalian kan paling pintar sheet apa gitu. Ya. Jadi tadi di Amsal tadi mana ini? Aduh, lari lagi aku ya. Di Amsal itu sudah tidak mungkin. Nah. Yesus itu nggak pernah menciptakan sehelai rambut pun, nggak pernah. Nanti itu pertaruhannya itu di surat Al-Maidah, ingatku. Ya, Al-Maidah atau Ali Imran. Ini teman-teman Islam harus bisa mempertanggungjawabkan. Bagaimana tanah itu bisa menjadi burung merpati itu gimana? Itu Yesus itu. Yang ada di Injil Thomas, kalau mereka tidak terima itu apokripa katanya. Ya sudah, itu hak mereka, kita hormati aja. Ya. Nanti lihat, di sana menggunakan holakna enggak? Di sana kuncinya. Itulah perlunya kita perlu original teksnya.
Jadi Yesus itu tidak bisa menciptakan semut aja, tidak bisa kok. Kalau menjadikan memang diajak sama Yesus, sama Bapa, sama Allah. Ya. Maka kata kerja di 127 yang digunakan bara, bukan baru. Bara ini kata kerja tunggal. Nah, ini penjelasannya ada di buku ini. Gitu loh maksudku. Ada di buku ini penjelasannya. Jadi ngomong itu pakai referensi ya, bukan asal ngomong aja nggak ada referensinya, kandani goblok, ndablek, pekok. Ya. Aku kembali lagi dari Amsal ke Kejadian. Di Kejadian ini khususnya ayat 27, semua kata gantinya nya. Kata gantinya nya, enggak mereka. Meskipun di sini kita, di sininya. Makanya ya di 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, bukan gambar mereka. Yesus nggak punya kemampuan untuk mencipta, itu hak otoritas Allah. Makanya aku bilang tadi ya, sesuatu yang bisa disebut Allah, dia harus punya kemampuan mencipta. Bagaimana Yesus mau mencipta orang dia sendiri dicipta kok? Ini masih mau bantah, itu kan orang yang gebloknya minta ampun. Aku enggak berharap terus di sini ada power Kristen terus masuk Islam, enggak. Tapi kalaupun masuk Islam ya alhamdulillah. Haleluya. Haleluya itu alhamdulillah. Haleluya, haleluya, terpujilah. Iya itu Yahweh, itu bahasa Ibrani gitu loh. Supaya kau ngerti. Ya. Jadi enggak. Tapi kalau mau masuk Islam ya alhamdulillah setelah melihat kajian ini. Tapi paling tidak seminimal otakmu itu sudah berubah dari yang syirik menjadi tauhid gitu loh maksudku. Dengan cara apa? Tunduk terhadap Alkitab katakan. Oke, berikutnya ya. Maka Allah telah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya. Bukan diciptakan mereka, diciptakannya lagi. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Mereka siapa? Manusia. Coba nek mereka. Jadi kacau kalimatnya kalau diciptakan mereka gimana? Enggak kan? Jadi pakai diksi sebagai kata ganti, sebagai domirnya itu tunggal, yaitu apa? Nya di sini. Di 27 ini nya. Meskipun di sini pakai kita di 26, di 27 itu nya. Ya. Mana tadi nya sudah tak tulis belum? Ya. Jadi di sini itu kata gantinya nya. Ini tunggal. Kata kerjanya juga tunggal bara, bukan baru. Kurang jelasnya apa? Kenapa? Ini mencipta. Kalau di sini menjadikan. Maka diksinya di sini pakai kita, meskipun diksinya kita, ya tidak lalu berubah di sini menjadi mereka. Seharusnya kan mereka. Kan ini menceritakan 27 ini kan menceritakan 26. Gitu loh ya. Tapi tidak mau, tetap menggunakan tunggalnya. Gitu ya. Jadi bukan begini, bukan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar mereka. Enggak. Karena di sini jamak kita, maka di 27 juga harusnya jamak. Oh enggak. Kan padanannya kan kita kan mereka. Cuma kalau kita ke sini, mereka ke sana kan gitu. Tapi enggak mau dia nya. Didukung lagi kata kerjanya. Isimnya isim mufrad. Kata kerja tunggal. Bukan isim jamak. Fiil ya. Kalau isim itu kata benda. Fiilnya fiil mufrad, fiil tunggal, bukan fiil jamak. Gitu loh, ya. Udah berapa lama nih? Sudah 58. Mohon maaf kalau terlalu panjang saudaraku ya. Sebetulnya aku maunya itu kalau bikin video itu 15 menit gitu supaya kalian nggak terlalu beban juga ya. Karena aku juga mikir ada yang sinyalnya terseok-seok, ada yang nggak punya data, terus kajiannya itu panjang, gimana gitu ya. Tapi ya mohon dimaklumi lah ya. Nanti kalau terputus-putus juga jadi nggak jelas itu. Itu dari aku, besok masih kita lanjutkan tentang him ya. Nah ini coba dicari ini, kalian kan paling pandai mencari. Itu dari aku ya, semoga sehat selalu dan puasanya menjadi amalan yang diterima oleh Gusti Allah Agung, menjadi amal soleh kita semua ya. Ini sebentar lagi kalau di sini sudah mau adzan, sebentar lagi kita kira ya 5 menitan lagi lah ya.
Dan semoga tetap dalam barokah sehat semuanya lah ya. Dan tolong jangan lupa sampaikan link-link dakwah ini. Ya, tolong ikut di-sharekan. Itu dari aku. Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita ketemu besok di acara Mampir Ngombe ya. Yang singkat-singkat pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.